Ya kita pasti akan kita evaluasi setelah Kapolri. Ya kita nggak apa-apa. Kita akan bertanya. Tidak ada istilah parcok itu. Parcok hanya isu 5 tahun sekali. Nggak kredibel pernyataan itu. Kecuali ada buktinya. Kalau Anda bertanya tentang mana buktinya, tapi Anda tidak mencari buktinya, sama omong kosong. Sebentar, maaf gini. Ada peristiwa keterlibatan oknum polisi? Ada. Boleh bantah, silahkan. Tapi Kapolri sudah jatuhkan hukuman. Ini kan kita selalu berlindung di kata oknum. Jangan tanya masyarakat, cari buktinya. Enggak. DPR justru punya tanggung jawab untuk itu. Gitu. Jadi itu yang saya... Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Isu keterlibatan Parcok atau Partai Coklat menyeruak usai PDIP Perjuangan menyebut telah menemukan kecurangan pada Pilkada serentak 2024. Kali ini perdebatan antara Adian Apitupulu dengan anggota Komisi 3 DPR, fraksi PKB dan juga Projo semakin memanas soal isu tersebut. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Anda tidak membantah temuan Bawaslu, Anda tidak membantah temuan Komisi Aparatur Sipil Negara, Anda tidak bisa menjelaskan mengapa MK mengeluarkan putusan itu. Anda hanya mengatakan tidak ada. Tapi ketika ditanya Bung Adian, apakah saudara panggil itu Kapolri? Anda katakan tidak. Lalu Anda bertanya balik, kenapa dulu Bung Adian tidak panggil? Loh, Anda sekarang anggota DPR, kenapa Anda tidak panggil sebagai Komisi 3? Kenapa Anda tidak panggil Bawaslu? Kenapa Anda tidak panggil Komite Aparatur Sipil Negara? Kalau Anda bertanya tentang mana buktinya, tapi Anda tidak mencari buktinya, sama omong kosong. Ya, sebentar, maaf gini. Komisi 3 membantah. Loh, yang dihukum Kapolri sudah ada 4 orang kok. 11 November itu Kapolri sudah menghukum 4 orang. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Karena ketidaknetralan dalam pilkada. Oke, tapi peristiwa itu tidak cuma melibatkan 2 orang. Ada di Jawa Tengah. Ada di Tapanuli Utara, ada tempat-tempat yang lain. Oke, satu pertama itu. Ada peristiwa keterlibatan oknum polisi? Ada. Boleh bantah, silahkan. Tapi Kapolri sudah jatuhkan hukuman. Itu yang pertama. Nah yang kedua, apakah ketika hukuman itu dijatuhkan, lalu efek dari tidak netralitas itu bisa dihentikan? Nggak bisa. Ketidaknetralan itu terjadi tanggal 1. Hukuman tanggal 5. Efeknya bisa terus berlanjut sampai pada pilkada. Artinya bahwa penjatuhan terhadap 4 orang ini menurut berita itu tidak menghentikan efeknya. Kalau kita mau jujur dalam berbangsa dan bernegara, ya kita harus sama-sama bertanggung jawab terhadap dampak dari ketidaknetralan itu. Berarti kalian dipertanyakan keseriusannya Bang Hasbi. Dari di Jawa Tengah bagaimana, di Sulawesi Barat bagaimana, di Tapanuli Utara bagaimana, tidak cuma diambil 4, lalu kemudian seolah-olah tugas menjaga netralitas sudah selesai. Sementara di daerah-daerah lain tidak terjadi peristiwa pemberian sanksi dan sebagainya. Nah, ada banyak hal yang harus kita diskusikan. Misalnya kemudian begini, ada sebuah tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang. Lalu dia diberikan sanksi oleh negara. Dampak dari tindakan kriminal itu berhenti nggak ketika sanksi diberhentikan? Tidak berhenti. Di Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto bilang ada upaya Pak Jokowi untuk membangun kerajaan politik dengan menempatkan orang-orang terdekatnya di daerah tertentu. Maksudnya dalam hal ini adalah pilkada. Bagaimana dari Projo meyakinkan masyarakat bahwa tidak ada cawe-cawe yang dilakukan oleh Pak Jokowi di pilkada ini? Ya, sebagaimana yang udah saya sampaikan tadi kan, Pak Jokowi itu kan sudah bukan presiden lagi ya. Jadi mustahil menurut kami bahwa beliau itu ya melakukan intervensi katakanlah ke aparatur negara, ke polisi, ke PJ ya yang disebut parcok-parcok itu, tetapi ya Pak Jokowi sendiri sudah secara terbuka mengatakan ya bahwa memang dia ada mendukung secara terbuka jelas ya ke calon kepala daerah ya yang dianggap dia bagus, berkualitas ya dengan pengaruh beliau yang masih sangat besar dicintai masyarakat. Kalau nggak salah sebelum beliau turun itu masih 80% ya sangat dicintai masyarakat. Saya rasa beliau juga sebagai insan politik ya yang masih ya sangat menurut kami untuk turun dari panggung politik ya, kami Projo melihat bahwa masih sangat diperlukan oleh bangsa dan negara ini walaupun tidak sebagai presiden lagi, tetapi pemikiran dia berkat pilihan-pilihan yang didukung oleh dia, yang dianggap dia bagus menurut kami, justru ini baik buat republik ini. Jadi
bukan malah intervensi yang dilakukannya, tetapi melalui pemilihan dukungan kepada calon-calon tertentu. Menurut kami justru itu adalah kontribusi yang diberikan Jokowi untuk Republik ini. Baik, kalau gitu Bang Adian, dengan pembuktian nanti, apakah isu Parcok ini akan hanya menguap begitu saja seusai pilkada sudah berlangsung, hasil rekapitulasi juga sudah selesai, apakah nanti atau ada keseriusan nanti untuk perbaikan ke pilkada selanjutnya atau pilpres selanjutnya? Kapolri katakan sudah menjatuhkan sanksi pada 4 orang di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. 4 orang itu istilahnya oknum. Oke, sampai di jumlah berapa itu bukan oknum. Kalau oknum berarti tindakan personal. Oke, ada nggak alat ukurnya? Di jumlah berapa dia tidak lagi menjadi personal tapi institusional? Kenapa? Kalau kemudian misalnya seluruh pemanggilan kepala desa itu betul memang terkait dengan pemilu. Artinya jumlah yang melakukan pemanggilan sangat banyak. Bisa 15, bisa 20, bisa 30, bisa 40. Ketika itu kemudian dibuktikan secara faktual memang terjadi. Dalam pembicaraan memang diarahkan dan sebagainya. Seandainya seperti itu. Apakah bisa dikatakan institusional? Karena jumlahnya sudah sangat banyak. Ini kan kita selalu berlindung di kata oknum. Oke, kata oknum ini berakhir di angka berapa? Di angka 1 oknum, di angka 2 masih oknum. Oke, di angka 3 masih oknum. Oke, di angka 4 masih oknum. Kalau terjadi di banyak tempat, kalau lebih dari 30, 40, apakah masih oknum atau institusional? Nah, ini yang harus kita sepakati bersama-sama. Paling tidak secara publik kita sama-sama tahu. Kalau kemudian terjadinya banyak, bagaimana? Gitu loh. Kalau dugaannya terjadinya banyak, Bang Hasbi, perwakilan Anda di Komisi 3 nih, kapan akan memanggil Pak Kapolri? Ya, kita pasti akan kita evaluasi setelah Kapolri. ya kita kita akan bertanya. Evaluasi manggil maksudnya? Dari awal saya berbicara. Evaluasi manggil? Dalam artian dari awal saya sudah berbicara pada sahabat kita, andai kata punya bukti yang kuat. Kita pasti paling depan untuk. Berarti kalau nggak ada bukti nggak manggil? Kita mau apa yang kita bicarakan kalau tidak ada bukti. Ini kan mohon maaf, saya tidak sependapat dengan Bang Adrian. Jadi beliau mengatakan 1 memberikan bukti 3 wilayah yang Pak Bang Adrian ungkapkan tadi. Itu oknum mungkin. Bisa jadi itu oknum mungkin atau 15, 10, di bawah 10 orang. Tidak ada ukurannya. Tidak ada ukurannya dalam artian seperti ini. Tidak ada ukurannya berapa orang. Tapi kan institusinya itu tidak melakukan hal seperti itu. Nah itu yang saya tanya tadi Bang. Hanya oknum. Di angka berapa kemudian kata oknum itu berhenti? Kalau kemudian 100 bagaimana? Apakah kita sebutkan 100 oknum? Sekarang, atau 100 itu sudah bisa kita simpulkan memang institusional. Baik, gitu. Karena udah di closing statement. Singkat aja Bang Hasbi, sebelum saya ke Mas Usman dan Mas Yan. Saya masih yakin bahwa institusi Polri tidak ada istilah Parcok itu. Parcok hanya isu 5 tahun sekali. Isu 5 tahun sekali tidak ada Parcok, Mas Usman. Ya, tanpa didukung bukti, nggak kredibel pernyataan itu. Kecuali ada buktinya. Bukti juga nggak bisa dipertanyakan begitu saja tanpa ada tindakan mencari bukti. DPR itu punya 3 hak paling tidak. Dari mulai interpelasi, hak angket, sampai dengan hak menyatakan pendapat. Kenapa tadi saya katakan saya tidak percaya lagi pada MKD? Karena anggota DPR haknya adalah menyatakan pendapat. Kalau pendapat itu justru dihakimi, disalahkan, untuk apa jadi anggota dewan? Yang kedua, hak angket. Hak angket itu hak untuk penyelidikan tentang pelaksanaan suatu undang-undang. Misalnya undang-undang Polri, apakah Polri netral atau tidak. DPR bisa menyelidiki itu. Jangan tanya masyarakat, oh cari buktinya. Enggak, DPR justru yang punya tanggung jawab untuk itu. Gitu. Jadi itu yang saya kira harusnya dilakukan oleh DPR. Bukan justru meragukan dugaan orang. Gitu. Bukan sama seperti di dalam masyarakat. Oke, Mas Herwi silakan. Oke guys, jadi kayaknya setelah saya mendengarkan diskusi para elit politik, hanya Bung Adian yang pas menjelaskannya karena dari data. Nah, tadi Komisi 3 DPR padahal sebagai lembaga perwakilan rakyat yang membidangi Polri sebagai check and balance pemerintah, tetapi seperti berat untuk memanggil dan menggali informasi dari Polri langsung soal ramainya isu Parcok ini.
namun malah sibuk membantah dan berlindung dengan pertanyaan mana buktinya. Juga mengatakan bahwa Percok cuma hanya isu 5 tahunan sekali katanya guys. Kan jawaban seperti ini kan jadi lucu dan gak berkelas kalau begini. Belum diinvestigasi namun sudah dibantah, kalau begini kan jadi gak seru debatnya. Kalau lawannya anggota DPR, fraksi PKB dan juga Projo bicara tidak baik data guys. Jadi menurut kalian gimana guys soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.